Nah, mari kita lihat Alkitab menggunakan banyak nama untuk mengungkapkan pribadi, sifat, karakter, dan kualitas Tuhan. Sebagai contoh, El dan Elohim atau God dalam bahasa Inggrisnya, ini menunjukkan tentang kuasa Tuhan. Ya, digambarkan Tuhan sebagai oknum yang kokoh dan berkuasa. Disebut sebagai El ataupun Elohim. Dan dia juga sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Saudara bisa dapatkan itu di dalam Kejadian 1 ayat 1, Keluaran 20 ayat 2, dan dalam Daniel 9 ayat 4. Kemudian disebut juga Elyon. Sebutan ini saya sebutkan dalam bahasa Ibrani ya, karena Alkitab dalam Perjanjian Lama itu dituliskan dalam bahasa Ibrani. Jadi sebutan-sebutan ini adalah bahasa Ibrani, tapi saya sebutkan maknanya. Berikut adalah Elyon, yang artinya adalah yang maha tinggi, dan El Elyon dengan arti Allah ataupun Tuhan yang maha tinggi. Dan ini berfokus pada peninggian kedudukannya, ya, kedudukan tentang Allah. Lalu yang berikutnya ada juga sebutan Adonai. Ini berarti Tuhan. Sebutan Adonai menggambarkan Allah sebagai penjaga dan pembela. Ini tertulis dalam Yesaya 6 ayat 1 dan Mazmur 35 ayat 23. Dan tentunya dari nama-nama yang disebutkan tadi ini menekankan sifat Allah yang agung dan amat mulia. Ya, menekankan sifat Allah yang agung dan mulia. Selain itu, nama-nama lain yang dimiliki Allah menunjukkan kesediaannya menjalin hubungan dengan manusia. Sebagai contoh, Shaddai, yang maha tinggi. Sering kita dengar juga El Shaddai, Tuhan yang maha tinggi. Ini menggambarkan bahwa Allah yang maha tinggi yang menjadi sumber berkat dan penghiburan bagi umat manusia. Dituliskan dalam Keluaran 6 ayat 3, Mazmur 91 ayat 1. Kemudian, sebutan Yahweh ataupun diterjemahkan sebagai Jehovah atau Tuhan. Jadi sama ini sebutan ini ya, artinya sebenarnya Tuhan ya, Tuhan ataupun Allah maha tinggi ya. Tapi dalam hal menerangkan ataupun menekankan janji setia Allah dan kemurahannya yang pasti kepada umat-umat manusia. Dan dalam Keluaran 3 ayat 14, Yahweh menggambarkan dirinya, aku adalah aku dan akulah aku, telah mengutus aku kepada menunjukkan hubungan yang tidak dapat diubah terhadap umatnya ataupun umat manusia yang mengenalnya. Ya, jadi bisa kita lihat di sini beberapa nama yang mungkin agak asing dari pendengaran kita orang Indonesia. Ya, tapi semua itu memberikan arti bagaimana Allah itu memiliki hubungan yang erat dengan manusia.